Di ujung Kabupaten Polewali Mandar, tersembunyi sebuah desa yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Desa Palece. Desa Palece terletak di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah sekitar 2 km persegi. Desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Limboro. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Samesundo. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Lembang-Lembang. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Renggeang yang dipisahkan oleh Sungai Mandar. Sungai Mandar merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Barat, dengan hulu sungai yang berada di Kecamatan Uluwanda, Kabupaten Majene, dan membentang jauh melintasi Kecamatan Alu, Kecamatan Limboro, dan pada akhirnya bermuara di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Sungai ini memiliki nuansa historis yang kuat. Salah satunya ialah penamaan Sungai Mandar yang kelak menjadi identitas kedaerahan dan kesukuan bagi masyarakat Mandar. Tak heran bila Sungai Mandar dikenal sebagai warisan sejarah dan budaya di tanah Mandar. Selain itu, Sungai Mandar juga memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik itu masyarakat Desa Palece maupun masyarakat dari luar Desa Palece. Hal ini terjadi sebab Sungai Mandar menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat, yang tidak hanya digunakan sebagai sarana penyediaan air dan tempat mandi, namun lebih dari itu, Sungai Mandar juga dianggap sebagai sumber peradaban. Atasnya air di sini itu langsung dari sumbernya, karena perbedaan itu kalau ngisi ulang di tempat-tempat pengisian galon itu kan pasti jauh beda rasanya. Sebagian masyarakat juga memanfaatkan Sungai Mandar sebagai sumber penghasilan untuk menopang kebutuhan keluarga. Pekerjaan ini dikenal dengan sebutan Pasau Wai, yang artinya penimba air. Jadi air ini adalah memodali kita dalam sehari-hari. Jadi makanya banyak orang yang sekarang itu pakai 3 roda itu karena air ini memang meringankan biaya hidup. Pasau Wai ini memulai dengan menggali pasir di bagian sungai yang dangkal hingga membentuk lubang sedalam 50 cm hingga 1 meter. Di lubang ini, mereka memasukkan ember berukuran besar yang bagian bawahnya berlubang. Kemudian, kain halus dimasukkan sebagai dasar ember. Lalu, batu kerikil yang sudah bersih diletakkan di atas kain yang berfungsi untuk menyaring air yang akan diambil nantinya. Air terus ditimba keluar hingga menjadi jernih. Saat air sudah jernih dan tenang, barulah jerigen diisi air hingga penuh. Saking bersihnya air sungai ini, warga setempat menyatakan bahwa air yang berasal dari Sungai Mandar di Desa Palece dapat langsung dikonsumsi. Hal ini tak terlepas dari kejernihan air sungai yang masih terjaga kebersihannya hingga saat ini, menjadikannya sebagai sumber daya alam yang sangat berharga, sehingga harus dijaga kelestariannya untuk diwariskan ke generasi mendatang. Saya Muhammad Husni, pendiri asli di Desa Palece ini. Yang saya tahu tentang Sungai Mandar itu bahwa Sungai Mandar itu pada dulunya itu ikan air tawarnya itu banyak sekali. Namun setelah masuknya ada yang suka meracuni, sekarang sudah tidak ada itu. Kemudian air Sungai Mandar itu dulu sangat bersih sekali. Dan bisa diminum saja, air mengalir itu bisa diminum langsung. Tapi dengan terjadinya pencemaran Sungai Mandar itu seperti yang ada saat ini, dijadikan pembuangan sampah oleh masyarakat yang ada di hulu sana,
Itulah akibatnya sekarang sudah tercemar sekali itu air Sungai Mandar. Itu yang saya tahu. Dan itulah yang mungkin perlu menjadi perhatian anak-anak belakang ini untuk bisa mengembalikan Sungai Mandar itu seperti dulu lagi. Ditambah lagi dengan penebangan hutan yang ada di hulu sana sudah hampir habis, dan itulah mungkin bagian dari penyebab sering terjadinya banjir Sungai Mandar ini secara berlebih-lebihan. Kalau di zaman dulu banjir sebanjir, tapi tidak seperti itu. Tapi dengan akhir-akhir ini kalau terjadi banjir langsung besar banjir. Kenapa? Itu diakibatkan karena sudah tidak adanya hutan yang ada di hulu sana. Itulah yang saya ketahui begitu. Kemudian ikan-ikan yang ada di situ itu sudah hampir tidak ada. Padahal dulu menjadi mata pencaharian masyarakat di sini. Pada bulan-bulan tertentu pergi menangkap menangkap ikan di Sungai Mandar itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena itu ikannya sudah tidak ada. Karena banyak orang yang melakukan meracun itu. Jadi biar bibit-bibit kecilnya sudah habis juga. Itu yang saya ketahui. Nah, tentu harapan kita agar bagaimana caranya generasi sekarang ini, generasi muda ini untuk bisa mengembalikan itu. Tapi satu-satunya jalan adalah kesadaran sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya, kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sanril, Kepala Desa Palece, periode 2018-2026. Menurut kami selama ini pengelolaan harus kami akui bahwa pengelolaan Sungai Mandar itu sebetulnya maksimal setinggi. Kenapa? Sejauh ini pengelolaannya belum ada yang semuanya, sehingga ke depan ini kami mau menentukan bagaimana bisa mengelola dengan baik tentang Sungai Mandar ini. Jadi permasalahan yang ada sebetulnya kami sangat prihatin dengan adanya masyarakat yang kurang sadar tentang seringnya masyarakat membuang sampah di aliran Sungai Mandar ini, sehingga ini yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat kita, khususnya orang masyarakat Palece, karena selalu Sungai Mandar itu adalah sumber kehidupan kami, khususnya kami di Desa Palece. Kami sering berupaya, bahkan melalui media sosial, kemudian juga setiap masjid, kami selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa akan bagaimana kesadaran masyarakat bisa tidak membuang sampah di aliran Sungai Mandar ini, karena ini bisa mencemari Sungai Mandar itu sendiri. Kami selalu berupaya di setiap pertemuan, di setiap kegiatan, kami selalu sampaikan bahwa bagaimana caranya kami mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Mandar ini seperti sedia kala. Karena apapun ini, seperti yang sampaikan tadi bahwa aktivitas masyarakat di Sungai Mandar itu mulai dari pengambilan air minum, kemudian cuci pakaian, dan termasuk juga bagaimana caranya masyarakat bisa ada tambang rakyat di sana seperti satu kerikil dan sebagainya. Juga dari pasir itu juga mungkin. Juga pernah ada kami ada kegiatan festival Sungai Mandar itu, karena ada beberapa pemerhati sungai dan mereka semua prihatin terhadap situasi dan kondisi Sungai Mandar hari ini. Ya, harapannya sih saya ingin kembali bahwa bagaimana Sungai Mandar bisa kembali seperti sedia kala, tidak ada pencemaran, tidak ada sampah, bebas dari segala macam kegiatan masyarakat yang kurang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga Sungai Mandar ini bisa kembali steril, bisa kembali normal seperti dulu ketika belum ada kegiatan masyarakat seperti buang sampah yang sementara yang sering dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. KKN 35 Posko 49 Desa Palece, Kecamatan Limboro mengatakan